tetap sehat di rumah ya. Ikuti protokol kesehatan 5M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu minum air hangat. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem. Kemudian yang kedua tentang berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Dan yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya adalah populasi kupu-kupu. Nah, kumpulan dari beberapa kupu-kupu ini disebut dengan populasi kupu-kupu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan juga populasi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, selain komponen ekosistem, ekosistem ini juga terdapat beberapa jenis-jenis. Nah, adapun jenis-jenis ekosistem, itu yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, adapun contoh ekosistem alami yaitu ada ekosistem hutan, kemudian yang kedua ada ekosistem padang rumput, dan yang ketiga ada ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari ekosistem sawah. Nah, jadi kalian tahu sawah ini dibuat oleh manusia. Selain ekosistem sawah, contohnya ada ekosistem ladang dan juga ada ekosistem kolam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu makanan berupa tumbuhan. Nah, makanan berupa tumbuhan ini misalnya dedaunan.
beberapa hewan memakan dedaunan untuk bertahan hidup. Contohnya itu ada ulat. Selain daun, ada juga hewan yang memakan nektar. Contohnya itu lebah. Kemudian, jenis makanan yang kedua yaitu makanan berupa hewan. Ada beberapa hewan yang juga memakan hewan lainnya. Contohnya itu ada elang dan juga ada harimau. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan hewan karnivora. Kemudian yang kedua ada hewan herbivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Atau dengan kata lain, karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, berikut ini merupakan susunan gigi hewan karnivora, yaitu disesuaikan dengan makanannya, yaitu berupa daging-dagingan. Adapun contoh hewan karnivora, yaitu yang pertama ada singa, kemudian yang kedua ada harimau, dan yang ketiga ada elang. Kemudian, jenis hewan yang berikutnya itu ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan lain. Berikut ini adalah susunan gigi hewan herbivora yang disesuaikan dengan makanannya, yaitu pemakan tumbuhan. Adapun contoh hewan herbivora yaitu yang pertama ada sapi, yang kedua ada burung kakatua, di mana burung kakatua ini memakan biji-bijian, dan yang ketiga ada jerapah. Jerapah makanannya adalah dedaunan. Kemudian jenis hewan yang ketiga yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, adapun contoh hewan omnivora yaitu ada ayam. Selain memakan biji-bijian, ayam juga memakan hewan lain, contohnya itu cacing. Kemudian yang kedua ada monyet. Selain makan pisang, monyet juga memakan hewan lain seperti tikus. Contoh hewan yang ketiga yaitu ada beruang yang juga memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Dan yang terakhir yaitu ada simpanse. Simpanse ini memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Nah, itulah jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian materi yang keempat yaitu ada daur hidup. Nah, materi daur hidup ini sudah kalian dapatkan di kelas 4 ya. Jadi, pada penjelasan kali ini kita mengulang. Adakah yang masih ingat apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu apa? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar, yaitu contohnya ada ayam, ada kelinci, ada bebek, dan juga ada gajah. Jadi, hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Kemudian, daur hidup dengan metamorfosis ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan juga yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Adapun tahapan perkembangan metamorfosis sempurna yaitu berawal dari telur, kemudian larva, kemudian pupa dan menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya.
Adapun tahapan daur hidup metamorfosis tidak sempurna, yang pertama berawal dari telur, kemudian nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, kita akan membahas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lebah, dan nyamuk. Di sini Bu Tride membahas satu contoh perkembangbiakan metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis kupu-kupu, di mana tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu ini berawal dari telur, kemudian berkembang menjadi ulat. Setelah menjadi ulat akan berkembang menjadi kepompong. Setelah tahapan kepompong akan berkembang menjadi kupu-kupu. Nah, itulah tahapan perkembangbiakan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kemudian metamorfosis yang berikutnya itu ada metamorfosis tidak sempurna. Adapun contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan yaitu dialami oleh belalang, kecoa, dan juga capung. Di sini Bu Tride mengambil contoh satu proses hewan bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu ada belalang. Belalang diawali dengan tahap telur, kemudian menjadi nimfa atau bisa kita sebut dengan nimfa 1, kemudian nimfa 2, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, seperti biasa, untuk melatih kemampuan kalian tentang materi tema 5 yaitu ekosistem, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Kalian bisa kerjakan latihan soal ini di buku latihan ya. Nah, adapun soal yang harus kalian kerjakan yaitu yang pertama, makhluk hidup tunggal disebut titik-titik. Yang kedua, berdasarkan jenis makanannya, serigala, harimau, ular piton, dan buaya termasuk hewan titik-titik. Yang ketiga, komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan disebut komponen apa? Apakah komponen biotik atau abiotik? Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan populasi? Dan yang kelima yaitu pengertian dari metamorfosis. Kalian kerjakan di buku latihan ya. Semangat mengerjakan! Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi kali ini yaitu tentang ekosistem. Semoga apa yang disampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat.